Oh, banding juga ya jaksa? Jaksanya banding, kita banding juga. Oh, kenapa jaksa banding? Karena maunya 10 tahun kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Saya sedang mengeset ruangan baru ya. Rencananya memang ke depan itu ada 2 channel. Channel Refli Harun yang biasa kita pakai sekarang ini, dan itu untuk berita-berita politik ya, hukum, terutama komentar-komentar seperti hidangan itu fast food. Nah, yang berikutnya adalah nanti khusus podcast. Jadi long interview yang panjang ya dengan narasumber. Nah, nanti sebagian akan ditaruh di Refli Harun channel yang sudah dikenal oleh Sobat Era sekalian. Tapi nanti lanjutannya akan saya tempatkan di channel satunya yang akan didedikasikan untuk khusus podcast lanjutannya ya. Mudah-mudahan Sobat Era tidak berkeberatan dan juga mau mengunjungi channel yang satunya, karena saya merasa perlu juga long interview dan tidak live agar kualitas senantiasa terjaga ya, kualitas suara, gambar dan lain sebagainya. Tamu pertama saya dengan format yang baru ini, ruangan belum di-set apa ada, ini masih apa adanya ya, belum di-set sebagaimana yang kita inginkan. Tapi paling tidak saya sudah punya tamu ya untuk kelinci percobaan ya, yaitu Aziz Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Saya panggil Bung ya, jadi Bang Bung. Bung Aziz ya. Terima kasih ya sudah mau datang. Berapa kali sudah datang ya? 2, 3 kali ya? Iya. Ini yang ketiga kalinya ya? Luar biasa. Tapi santai-santai aja. Saya tahu Anda capek pasti ya. Jadi Sobat Era sekalian nanya Bung Aziz di mana? Wah, masih meeting. Dan ya tahu nggak ketika video ini diambil sudah overnight. Jadi sudah lebih di atas jam 12 malam ya, tapi tidak perlu jam berapanya ya, gitu. Ya Bung Aziz ya, terima kasih sudah datang. Saya ingin memulai dengan press release Anda ya. Kan Anda menyampaikan press release dan di RH Channel juga sudah dibahas ya. Tapi ini penting ya, coba dari press release lalu kemudian ada surat dari penetapan ketua pengadilan. Nah, coba kita bacakan. Tim advokasi Habib Rizik Syihab ya. Itu yang betul tuh Syihab itu pakai Y ya? Pakai Y sebenarnya. Nah, jadi Sobat Era sekalian ya jangan salah lagi ya. Jadi Syihab pakai Y, jangan SH ya. Kemudian press release-nya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya penetapan penahanan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap klien kami berdasarkan surat nomor 1831 dan seterusnya ya. Nanti kita tampilkan Sobat Era ya. Dengan ini kami tim advokasi Habib Rizik Syihab ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa klien kami sudah membuktikan sikap kooperatifnya saat dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nanti Bung Aziz kalau ada yang mau diklarifikasi, underlining ketika saya membacakan tidak apa-apa dipotong ya. Gitu. 2. Bahwa klien kami siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan atau pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 238 ayat 4 KUHP sebagai berikut. Jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya. Oke ya, artinya kalaupun tidak ditahan,
Yang penting bisa dipanggil sewaktu-waktu ya. 3. Bahwa penetapan penahanan terhadap klien kami maksudnya Habib Rizik saja atau termasuk juga yang lain? Habib Rizik saja. Habib Rizik saja ya, karena sudah habis masa tahanannya kan? Oke. Bahwa penetapan penahanan terhadap klien kami sangat tidak relevan dengan bukti sikap kooperatif klien kami saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oleh karena bila dikaitkan dengan alasan penahanan dalam KUHP, keberadaan barang bukti atau berkas, keterangan terdakwa, barang bukti, serta alat bukti dalam perkara klien kami sudah ada di tangan pengadilan tinggi. Artinya ya semuanya sudah ada ya. Ya, alasan subjektifnya. Iya, sehingga sudah tidak ada alasan kekhawatiran klien kami akan melarikan diri ataupun menghilangkan alat bukti, garis miring barang bukti. Sedangkan terhadap alasan apakah klien kami akan mengulangi perbuatan, justru hal tersebut yang harus dibuktikan dan diputus oleh pengadilan. Atau dengan kata lain harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah di mana perkara klien kami belum inkrah. Oke ya. Jadi jangan buru-buru dikatakan bersalah ya, karena belum inkrah dan masih ada upaya banding. 4. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, pengadilan tinggi dapat meminta kehadiran terdakwa, saksi-saksi atau pihak terkait untuk diminta keterangannya dalam suatu pemeriksaan atau pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 238 ayat 4. Akan tetapi pemeriksaan tersebut tidak bersifat wajib. Kalau dibutuhkan saja ya. Sehingga penahanan terhadap klien kami yang sebelumnya tidak ditahan adalah hal yang tidak relevan. Jadi sebelumnya tidak ditahan untuk kasus Rumah Sakit Umi ya. Yang ditahankan di Petamburan. 5. Bahwa penahanan terhadap seseorang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sehingga jika tidak relevan atau tidak diperlukan, mungkin bukan pelanggaran ya, pengekangan ya. Pengekangan ya. Jadi bentuk pengekangan terhadap hak asasi manusia, sehingga jika tidak relevan atau tidak diperlukan, maka segala bentuk penahanan haruslah dihindari. Maksudnya kalau nanti tiba-tiba dibebaskan kan dia sudah rugi kan? Betul. Gitu. Oleh karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagai berikut. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar ya. Untung kita podcast di YouTube, jadi panjang-panjang pun nggak apa-apa kita baca. Kemudian 6, bahwa kami telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 4 Agustus 2021 terkait penahanan klien kami pada perkara nomor 221 Pitsus dan seterusnya. Ini kasus apa? Petamburan ya. Yang akan berakhir pada 8 Agustus 2021 sesuai putusan 8 bulan kurungan. Jadi 8 Agustus itu terakhir 8 bulan kurungan ya. Dihitung sejak tanggal 12 Desember ya. Oke. Sesuai kurungan sehingga klien kami harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum ya, demi hukum. Akan tetapi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menanggapinya dengan mengeluarkan penetapan penahanan terhadap klien kami pada perkara nomor 225, yaitu perkara swab Rumah Sakit Umi. Rumah Sakit Umi ya. Kami menduga kuat bahwa ada pihak-pihak yang bermanuver. Nah, ini yang kita bahas sudah dalam sebelumnya ya, dalam RH Channel, menggunakan instrumen hukum di luar kelaziman yang menginginkan klien kami untuk tetap ditahan karena khawatir jika klien kami berada di luar tahanan. Oke.
Tidak jelas kekhawatirannya apa. Tapi kita tahulah ya kira-kira ya. Kami sangat menyayangkan hukum yang seharusnya menjadi panglima dalam keadilan akan tetapi malah disalahgunakan dengan serampangan untuk menghancurkan dan melukai rasa keadilan, menzalimi ulama dan umat Islam, mendiskriminasi ulama dan umat Islam, membunuh akal sehat secara pandir, dan menindas pihak lain hanya karena diduga berseberangan pendapat dengan penguasa, sehingga ini diduga penerapan sewenang-wenang yang serampangan sebagaimana slogan ini apa bacanya, Leita semua, apa bacanya? Leita semua. Leita semua. Bahkan ini menjadi Louis semua. Louis semua. Kalau Leita semua, negara adalah saya. Louis semua, Hukum adalah saya. hukum adalah saya. Wah, pasti ini tiran ya. 9, ini semboyan dari Louis 14 ya, Prancis ya. Jadi sobat era sekalian, Bung Aziz ini bisa bahasa Prancis. Bahwa klien kami selama berada dalam tahanan rutan Mabes Polri telah menunjukkan sikap sangat baik dan produktif. Jadi masih di rutan karena rumah tahanan. Kalau sudah inkrah baru di lapas kan begitu ya. Tapi sudah habis kalau untuk kasus Petamburan. Telah menunjukkan sikap sangat baik dan produktif serta bermanfaat bagi warga tahanan dengan melakukan pembinaan rutin setiap hari terhadap para tahanan dengan mengajak sholat berjemaah dan puasa Senin Kamis serta tadarusan dan juga mengadakan perpustakaan masjid rutan sekaligus mengajarkan berbagai ilmu agama seperti membaca Al-Quran, Tauhid, Fikih, Akhlak, Tafsir, Hadis, Bahasa Arab, dan lain-lain. Ada yang belajar bahasa Arab juga ya? Belajarnya sama Habib Hanif. Habib Hanif ya? Oke. Habib Hanif lulusan luar negeri ya? Dari Yaman kalau nggak salah. Dari Yaman ya? Oke. Termasuk menggelar lomba-lomba bagi warga tahanan saat peringatan Hari Besar Islam maupun Hari Besar Nasional. Seperti saat ini sedang menggelar aneka lomba untuk Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan HUT RI ke-76 ya. Jadi kita juga mengucapkan selamat selamat Tahun Baru Hijriah ya. 1 Muharram. 1 Muharram 1443 ya. Dan di sela kesibukan semua aktivitas tersebut juga masih sempat menyelesaikan ujian disertasi S3 dari Malaysia ya. Dari rutan dan lulus. Bahkan klien kami secara proaktif menerjunkan tim kesehatan pribadinya dari tim Mercy untuk membantu mengatasi penyebaran COVID di tahanan rutan Mabes Polri beberapa waktu lalu, yang telah menyebabkan sebanyak lebih dari 70 tahanan terpapar COVID. Maksudnya yang terpapar COVID itu terjun dicek oleh tim Mercy gitu ya? Bukan ada yang terpapar, ya. Kemudian dilakukan upaya-upaya ya sebagaimana protokol kesehatan. Ya. Alhamdulillah semuanya kembali sehat. Oke. Karena dukungan dari rutan yang soal kesehatannya dan juga dibantu oleh Habib Rizik melalui tim Mercy-nya. Oke. Agak bingung orang membacanya soalnya. Seolah-olah tim Mercy ini yang menyebabkan terpapar COVID. Artinya ada tahanan yang terpapar COVID dan kemudian ada bantuan dari tim kesehatan Habib Rizik ya untuk ikut membantu ya. Dan alhamdulillah hasilnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua bisa sembuh kembali. Demikian press release ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada juga mari kita lawan ketidakadilan, mari kita berantas kezaliman ya. Ini tertanggal Jakarta 8 Agustus 2021, tepat hari terakhir seharusnya penahanan Habib Rizik ya. Ditandatangani oleh Aziz Yanuar. Wah, PP-nya apa ini? Petamburan.
Jadi itu Bung Aziz, ada yang ingin Anda komentari mengenai press release ini sebelum nanti saya mau bacakan juga surat dari pengadilan, atau kita bacakan dulu ya, biar langsung ya. Betul. Jadi ini ada surat ya. Kebetulan sebelumnya saya sudah minta kepada Bung Aziz ya. Jadi surat-surat ini sudah disampaikan sebelum kita melakukan interview ini, Sobat Era sekalian ya. Ini ada penetapan nomor 1831 dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua ya? Iya, Wakil Ketua. Membaca surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Juni 2021 nomor W10 dan seterusnya atas terdakwa nama lengkap Muhammad Rizik bin Syahid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab, tapi Syihabnya kok pakai H di sini ya? Karena penetapannya dari pengadilan, kita mengutip dari yang mereka ambil dari BAP awal. Oke, jadi makanya tidak heran kadang-kadang salah, tapi aslinya pakai Y ya. Kita kalau mengutip pakai SH juga, sebagaimana yang dikutip oleh pihak pengadilan atau pihak panitera. Tapi kalau pendapat kita atau dari kita pakai SY seperti itu. KTP pakai Y. Iya. Oke. Nah, ini yang susah. Ini kayak seperti Susi Susanti ya. Jadi saudara sekalian, Susi Susanti itu sebenarnya SUSY. Tapi karena ditulis SUSI ya sudah, kadang-kadang dua versi. Lebih banyak Susi yang tanpa pakai Y, aslinya pakai Y sebenarnya. Jakarta, tempat lahir, umur 55 tahun, 24 Agustus. Bentar lagi ulang tahun ya. Oke, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Petamburan dan seterusnya, agama Islam, pekerjaan guru agama Islam, pendidikan S2, masih S2 di sini ya. Seharusnya S3 sudah. Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, ya, perkara lain. Sejak 12 Desember 2020 sampai sekarang. Membaca surat-surat laporan perkara terdakwa, menimbang bahwa perkara yang sedang diperiksa termasuk kejahatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 primer pasal 14 ayat 1 ya. Kemudian subsidiar pasal 14 ayat 2, kemudian lebih subsidiar pasal 15 kedua, pasal 14 ayat 1 dan lain sebagainya, dan lain banyak sekali ya. Yang jelas hukumannya adalah 4 tahun yang diputuskan ya. Dan 4 tahun ini 14 ayat 1 yang terbukti ya dianggap ya. Oke. Menimbang bahwa perkara nomor 225 kasus Umi ya telah diputus tanggal 24 Juni 2021. Menimbang bahwa atas putusan tersebut jaksa penuntut umum pada tanggal 28 Juni telah mengajukan banding. Oh, banding juga ya jaksa? Jaksanya banding, kita banding juga. Oh, kenapa jaksa banding? Karena maunya 10 tahun kan. Allahu Akbar ya. Padahal maunya 6 tahun, mereka menuntut. Iya, karena tuntutnya kan 6 tahun. 4 tahun itu sudah 2/3 sesungguhnya ya. Oke, tapi duluan siapa bandingnya? Duluan jaksa. Duluan jaksa ya, jaksa banding. Yang masukkan ini ya, memorinya. Memorinya ya. Kita baru tadi kan. Oh, baru tadi? Iya. Oke. Yes, baru Senin tanggal 9 Agustus ya masukannya ya. Oke. Menimbang bahwa putusan tersebut jaksa penuntut umum banding 28 Juni telah mengajukan banding, Menimbang bahwa atas putusan tersebut jaksa penuntut umum pada tanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan banding. Menimbang bahwa oleh karena masa penahanan terdakwa Muhammad Rizik bin Syahid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara nomor 221 dan seterusnya jungto nomor 171 ini Megamendung ya. 171 megawatt. Iya. Akan 171 ini adalah perkara yang Petamburan, tapi nomor registernya Pengadilan Tinggi 171. Oke. Ya, register Pengadilan Tinggi ya. Akan berakhir pada tanggal 25 Agustus ya. Jadi masa penahanan ya. Masa penahanan ini selama 8 bulan akan diperpanjang berapa hari. Kalau Pengadilan Tinggi itu kalau saya nggak salah 30 terus 60. 30 60. Kalau pengadilan di jaksa
Kalau di jaksa kemarin saya nggak lupa. Lupa ya, oke. Pokoknya intinya Sobat Era, penahanan itu ada di penyelidik ya, Jaksa, polisi, kemudian di jaksa, kemudian di pengadilan tinggi ya. Pengadilan negeri juga. Pengadilan negeri kalau dibutuhkan bisa penetapan. Kemarin pengadilan negeri menetapkan juga. Oh, menetapkan juga. Oke, jadi Habib Rizik ditahan dengan 4 institusi itu ya. Oke. Maka untuk itu dipandang perlu untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa Muhammad Rizik Syihab dan seterusnya dalam perkara nomor 225. Jadi perkara rumah sakit Umi ya. Gitu. Pokoknya intinya jangan bebas kira-kira begitu ya. Kemudian menimbang bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahanan atas terdakwa tersebut. Jadi alasannya untuk kepentingan pemeriksaan. Yeah. Ya. Jadi padahal Habib Rizik belum tentu juga maksudnya tidak akan lari juga kan kira-kira begitu. Dan sangat jarang diperiksa kalau kan dia cuma memeriksa berkas kalau di pengadilan tinggi itu. Oke, sangat jadi untuk lebih banyak faktor non hukumnya ya. Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa Muhammad Rizik bin Syahid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam rumah tahanan negara untuk paling lama 30 hari. Yeah. Paling lama ya, terhitung sejak 9 Agustus 2021 sampai dengan 7 September 2021. Memerintahkan agar kepada terdakwa dan keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari penetapan ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Wakil Ketua tertanda Dr. Nyonya Andriani Nurdin SHMH, kemudian Panitra Muda Pidana Sutrisno Bardi. Oke, kalau panitra administratif, tapi yang paling penting pejabat yang menandatangani adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Bung Aziz, mohon maaf panjang sekali saya bacakan juga Sobat Era sekalian. Tapi apa komentar Anda yang ingin Anda underlining ya? Ya, yang pertama Bang terkait dengan penetapan ini. Penetapan ini sangat di luar kelaziman. Yang pertama yang saya mau underline adalah bahwa penetapan ini sesuai KUHP. Buku kedua KUHP kalau saya tidak salah itu yang diatur di pasal 20 sampai 31 KUHP. Itu yang mengatur soal penahanan. Hampir semuanya malah kalau boleh dikatakan dari pasal 20 sampai 31 itu penahanan itu kalau di institusi itu maksudnya di sini di pengadilan itu penahanan itu dilakukan oleh hakim. Penetapan itu melalui penahanan itu hakim. Perpanjangan baru melalui ketua, baik ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan tinggi, kan gitu kan. Nah, artinya di sini kami menduga terjadi maladministrasi terkait hal tersebut. Kenapa? Ini harusnya kan yang menetapkan majelis hakim. Majelis Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi. Karena sepengetahuan kami majelisnya belum ada waktu tanggal ini, kita juga belum masukkan memori kan. Nah, makanya ini ada manuver dan terobosan luar biasa ini. Gitu kan. Penetapan dilakukan oleh bukan majelis hakim. Gitu kan di Pengadilan Tinggi ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaupun seandainya ya ada argumen misalnya sebelumnya saya mau masuk ke ini dulu alasan subjektif dulu. Alasan subjektifnya itu kan penahanan itu kan tidak memenuhi sebenarnya gitu kan. Di sini disebutkan menimbangnya ada di pasal 21 kan ayat 4 di situ kan disebutkan kan. Di situ kalau pasal 27 ayat 1 di situ jelas majelis hakim pengadilan tinggi pasal 27 disebutkan di situ padahal. Nah, tapi yang menetapkan bukan majelis hakim. Nah, jadi pasal 27 itu penetapan oleh majelis hakim ya. Iya, majelis hakim. Kemudian di pasal 21-nya kan alasan-alasannya. Nah, alasan itu kan tidak memenuhi sebenarnya. Maksudnya alasan subjektifnya itu harus dipenuhi kan, misalnya tadi kan menghilangkan barang bukti ini nggak terbukti, dan di perkara sebelumnya pemeriksaan sebelumnya itu Habib Rizik tidak ditahan gitu kan. Harusnya beliau tidak ditahan juga dalam perkara ini. Apalagi yang menetapkan penahanan adalah pihak pengadilan bukan majelis kan gitu kan. Kalau misalnya seandainya nomor 3 nih ada penetapan
ada argumen penetapan pasal 238. Di situ kalimatnya pengadilan tinggi. Tapi kan di situ pasal 238 itu maksudnya adalah mengatur mengenai banding. Artinya kalau kita mau bicara penahanan kembali ke pasal 20 sampai 31 mengenai penahanan. Di situ jelas yang mengeluarkan adalah majelis hakim gitu. Selanjutnya kalau kita dengarkan lah misalnya argumen, tapi di pasal 238 itu pengadilan tinggi. Oke, siapa pengadilan tinggi yang berhak? Ketua. Tidak pernah ada secara tekstual wakil ketua pengadilan tinggi, wakil ketua pengadilan negeri. Kalaupun mereka mau ada harus atas nama. Ini nggak ada atas namanya. Oh, tadi nggak ada atas nama Tidak ya? ada. Pengadilan tinggi DKI Jakarta, wakil ketua, tanda tertanda. Itu kan? Oke. Jadi tidak ada atas nama di sini ya? Iya, jadi 3 hal itu. Jadi dari saya ulang, yang ketiga tadi masalah wakil, yang kedua adalah mengenai alasan subjektif, yang pertama adalah mengenai bahwa penetapan ini harus melalui majelis. Oke, jadi ada 3 hal ya yang dipermasalahkan. Satu, penetapan harusnya dilakukan oleh majelis. Dasar hukum yang paling kuatnya di pasal 27 ayat 1 KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, alasan subjektif penahanan itu sudah tidak ada. Tidak mungkin juga melarikan diri, sementara barang bukti itu semua sudah ada di pengadilan. Iya, betul. Dan soal mengulangi perbuatan kan sedang dibuktikan apakah memang itu perbuatan pidana atau tidak. Betul. Lalu yang ketiga, kalaupun kita mengikuti pola pikirnya, mereka menggunakan pasal 238 KUHAP, di situ ada tekstual pengadilan tinggi gitu kan. Kita tidak membawa ke pasal 27 misalnya. Oke, kita ikutin banding, kita penahanan juga kita akui di situ lewat banding juga gitu kan. Lewat buku yang mengatur tentang banding. Tapi tanda tangan wakil ketua. Oke. Gitu. Betul. Jadi harusnya kalau logika mereka diikuti, yang tanda tangan harus ketua pengadilan. Jadi itu 3 alasan ya. Iya, betul. Nah, pertanyaannya Bung Aziz, dengan 3 alasan itu, Anda apa yang akan dilakukan? Ya, kita sudah menyiapkan aduan permohonan perlindungan hukum. Kalau memang masih ada penegakan hukum yang adil di negeri ini terkait dengan Habib Rizik Syihab. Kok gitu. Anda pesimis sekali? Karena ini sudah luar biasa berkali-kali. Manuvernya ini luar biasa. Artinya beberapa hal tuh ditabrak gitu kan. Ya, jadi ya tadi saya bilang Louis semua gitu kan. Jadi hukum ini ya terserah saya. Kalau Anda kalau memang hukumnya tidak pas, ya hukumnya harus menyalahkan saya. Ini kan hukumnya tidak ada nih. Dasar tadi dijelaskan ada 3. Berarti kalau hukumnya dasarnya tidak ada, mereka membuat dasar sendiri, argumen sendiri gitu kan. Artinya interpretasi sendiri gitu kan. Seperti itu. Pengaduan ke Mahkamah Agung. Pengaduan tadi ke Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, antara lain, kemudian juga Ombudsman, juga Komnas HAM, karena ini jelas pelanggaran HAM, kemudian ke Bapak di Komisi 3 DPR, dan beberapa instansi yang nanti kita akan susulkan. Tapi sementara itu seperti itu. Jadi sekali lagi ya, akan mengadu ke Mahkamah Agung. Badan pengawas. Melalui badan pengawas ya. Dua-duanya kita. Oh, dua-duanya. Ketua juga. Ke Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, ke badan pengawas, ke Komisi Yudisial, kemudian ke Ombudsman karena dianggap maladministrasi, kemudian ke Komnas HAM dan Komisi 3 DPR. Komisi 3 DPR, KPK enggak ya? Canda. Jadi minimal paling tidak ya ada 6 institusi yang akan dilaporin ya atas tindakan ini. Iya, betul. Oke. Kapan? Suratnya sudah saya siapkan, mungkin besok maksimal lusa lah untuk ini kita kirimkan gitu. Kita semua ke-6 itu atau langsung ya? Kita paralel. Kita tahu memang berbagai intrik dan berbagai berbagai tindakan dilakukan semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya Habib Rizik mendapatkan hal-hal yang
tidak pantas lah dalam hal ini terkait penegakan hukum. Intinya jangan keluar gitu aja. Ya, tapi kita tidak ada terbersit sedikit pun kata menyerah, kemudian apalagi ya kita pantang mundur, maju terus, segala celah kita akan gunakan, segala suara akan kita suarakan terkait dengan ketidakadilan ini, seperti itu. Oke. Pihak-pihak yang 6 itu sudah dihubungi atau ngomongnya baru melalui media ya? Seperti media ini saja? Ya, baru lewat RH channel ini. Oke. Jadi mudah-mudahan ya pihak-pihak yang nanti mendengarkan ini juga sudah tahu bahwa akan dilayangkan surat ya, gitu. Kadang-kadang kan tata administrasi kita kan sulit kalau wah kami belum terima suratnya, bisa berhari-hari gitu. Kita ada cara sendiri, jadi kita harus ke yang bersangkutan, ada tanda terimanya, nanti kemudian kita publish tanda terimanya juga seperti itu. Ada tanggalnya juga, jadi ketika mereka berkelit, ya kita punya bukti seperti itu. Wah, kita menjadi warga negara Republik Indonesia ini agak susah juga. Butuh extra effort ya, gitu. Oke. Apa ada lagi yang ingin di mention, Bung Aziz? Ya, sebenarnya secara teknis secara teknis manuver melalui surat penetapan ini yang tadi saya tegaskan itu harus kita ungkap ya, seperti itu, harus kita buka juga supaya kalau selevel Habib Rizik saja diperlakukan seperti ini, gimana untuk masyarakat yang lainnya gitu. Anda yakin sekali kalau itu manuver? Iya, tadi saya jelaskan kan. 3 poin itu, dan sepanjang ini saya belum pernah mendengar ada penetapan, bukan perpanjangan ya, perpanjangan biasa, penetapan tanpa melalui majelis hakim gitu. Oke. Jadi saudara sekalian, biar saya khawatir awam kan akan bingung. Yeah. Nanti dia bilang, loh kan Habib Rizik sudah dihukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur 4 tahun, kok mau minta bebas? Nah, mungkin apa jawaban Anda yang mudah dan gampang dipahami publik? Gimana sih? Ya nanti kan publik akan bilang, akan tanya, loh kenapa Habib Rizik mau minta dibebaskan dari tahanan? Kan dia kan dihukum 4 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah ini kan pertanyaan awam mungkin saja begitu. Jawaban Anda yang barangkali awam bisa paham seperti apa? Sederhana saja bahwa dalam vonis itu masih ada upaya banding. Upaya banding kita menolak vonis hakim dan kita salurkan melalui pengadilan tinggi. Kita minta majelis hakim di pengadilan tinggi untuk memeriksa kembali ini ya, bahwa ada 2 poin, hakim salah menerapkan hukum atau hakim tidak menerapkan hukum yang sebenarnya, seperti itu yang seharusnya diterapkan, seperti itu. Atau mungkin begini ya sobat RH sekalian, kalau misalnya terhadap para perampok ya kan, para pembunuh misalnya, wajar tetap diperintahkan dalam tahanan, kira-kira begitu, karena mereka orang yang pastinya berbahaya kan, kira-kira kalau misalnya putusannya belum inkrah mereka dilepaskan. Tapi terhadap Habib Rizik kok ya digitukan, kira-kira begitu. Iya, karena Habib Rizik 4 tahun itu kasus prokes yang melebar kemana-mana. Ada argumen lagi, iya tapi kan Habib Rizik berkata tidak sebenarnya, berkata bohong, gitu kan. Dan berkata bohong itu ada ancaman hukumannya, sesuai Undang-Undang 1946 itu. Hukumannya berapa mas? Hukumannya 4 tahun kalau berkata bohong menimbulkan keonaran. Keonaran ada, iya itu ada demo di mana-mana. Kita ikuti pola pikirnya. Baik, berarti jika ada yang berbohong dan menimbulkan keonaran harus dihukum juga. Yes. Beberapa waktu yang lalu saya dengar ada Kapolda minta maaf buat keonaran. Dia mengaku bahwa saya buat keonaran, minta maaf segala macam. Nggak ada masalah kok. Di mana? Kok nggak dihukum seperti Habib Rizik? Habib Rizik minta maaf dimaafkan. Kapolda Sumsel maksudnya. Saya lupa Kapolda mana. Jadi dalam kasus Akiditio itu ya. Ya, tapi Pak saudara sekalian kan biar kita sekalian diskusi ya dalam channel Refli Harun, saya juga mengatakan sebenarnya bukan Kapolda itu harus mengalami nasib seperti Habib Rizik. Harusnya Habib Rizik seperti Kapolda. Betul. Habib Rizik meminta maaf, kemudian tidak diperpanjang permasalahan hukum. Iya, jadi seperti Kapolda. Jadi siapapun yang melanggar protokol kesehatan ya,
Dan itu bukan, katakanlah bukan residivis, bukan kriminal setiap saat kambuhan yang selalu melakukan pelanggaran. Ya saya kira maafkan budaya kita ya. Dan denda juga sudah dilakukan sesungguhnya. Satu lagi, kalau untuk Umi nggak ada denda di situ. Oh ya, oke. Jadi gini, ada satu hal menarik. Saya selalu terpengaruh Petamburan sama Megamendung ya. Gitu. Ini kita ungkap di memori. Baik memori Habib Rizik maupun memori Habib Hanif dalam kasus Umi. Ya. Suatu saat. Tapi kita ingatkan dulu ya, di rumah sakit Umi itu yang jadi terdakwanya itu ada 3. 1 Habib Rizik Syihab, 2 itu menantunya Habib Hanif Alatas, yang ketiga itu Direktur Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tatat ya saudara sekalian. Jadi biar paham, kadang-kadang orang bingung tuh ke dalam kasus Habib Rizik ini, kok yang sananya beda-beda lagi. Nah ini ada 3 ya terdakwanya. Ada tambah bingung lagi malah. Iya. Habib Rizik divonis 4 tahun. Ya 4 tahun ya. Iya. Kemudian Habib Hanif divonis 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Dr. Andi Tatat juga 1,5 tahun. Habib Hanif ditahan, Dr. Andi Tatat tidak. Iya. Harusnya semuanya tidak ditahan kan? Iya. Seperti itu. Nah ini ada disparitas. Tapi ya sudahlah, saya mau melanjutkan tadi. Iya. Ada satu hal menarik dan ini kita tuangkan di pledoi. Oh, sampai sekarang Dr. Andi Tatat tidak ditahan. Tidak. Habib Hanif tetap ditahan. Ditahan. Oke, iya. Ada satu hal menarik. Itu tidak menjadi materi pengaduan juga? Iya, kita masukkan di memori disparitas. Oh, disparitas, Iya. tapi tidak masuk materi pengaduan ke beberapa institusi. Saya khawatir nggak nyampe nanti, Oke. nyampe cara berpikir. Ntar ditahan juga Dr. Andi Tatat. Kita kan nggak mau seperti itu. Kita maunya tidak ada yang ditahan. Ya sama seperti tadi ya. Ya oke. Jadi ada hal menarik di memori banding ini kita ungkap. Jadi suatu saat ketika menjelang Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah beliau SAW, kemudian ditanya, bagaimana Abul Hasan kabar Rasulullah? Abul Hasan itu Bapak Hasan ya? Ya, Ali bin Abi Thalib maksudnya. Kata beliau kalau nggak salah kurang lebih beliau sudah sembuh, alhamdulillah. Nah, padahal itu beliau sedang sekarat dan Ali bin Abi Thalib tahu itu. Nah, kita memang dalam agama Islam itu kan memang diajarkan untuk selalu menyemangati dan berpikir positif terkait kondisi kesehatan gitu kan. Artinya bukan berbohong itu kondisinya. Habib Rizik mengatakan beliau sehat. Itu dipidana menurut saya tuh apa ya, tidak bisa diterima gitu loh oleh akal sehat manapun. Tadi saya sudah sampaikan kan argumen secara hukum Islam juga kan tadi. Artinya hal ini tidak bisa diterima sebenarnya kalau itu diterapkan, bahwa ketika orang mengatakan sehat kemudian dia nggak tahu dia sehat atau sakit kemudian dipidana. Ini menurut saya ya tadi saya kasih argumen, semoga majelis hakim nanti membaca referensi itu kan dan mengetahui bahwa jika dia mempidana ini, maka dia menyatakan juga tadi kisah yang tadi itu berarti kekeliruan dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib seperti itu berbahaya menurut saya. Iya, itu kan memang soal subjektivitas kalau soal kesehatan itu ya. Kalau misalnya, kalaupun misalnya saya kena COVID hari ini misalnya, mudah-mudahan tidak. Lalu saya ditanya bagaimana kondisi kesehatan, baik-baik saja, kan nggak ada masalah juga sebenarnya. Iya. Artinya dia mencoba mengatakan dia baik-baik saja kan, untuk sugesti dirinya, untuk doa kan seperti itu. Kalau ada orang sakit kan laba setahurun kan, semoga Allah mencucikan, tidak mengapa. Masa orang sakit kita bilang nggak mengapa, kan dia sakit gitu loh. Nah ini kan juga sebenarnya bagian dari sugesti dan doa gitu loh. Jadi ketika doa dan sugesti itu dianggap sebagai pidana, ini menurut saya kacau gitu loh seperti itu. Dan kita tidak membahas ya, terlepas kemudian ada kontroversi juga terhadap tes PCR ini ya. Yang kadang-kadang juga orang ya misalnya saya lihat ada di YouTube mana gitu ya, ada, saya tahu YouTube-nya ya, PCR di berbagai tempat, di tempat yang sama, hari yang sama, tapi alatnya beda-beda, hasilnya bisa beda-beda juga. Jadi memang ya aneh bin ajaib lah. Semua sudah tahu bahwa memang kasus ini penuh dengan nuansa politiknya tentunya ya. Dan RH Channel berkali-kali membahas soal itu. Jadi tidak perlu saya mengatakan wah saya harus netral untuk, nah, tidak, kalau membela kebenaran dan keadilan saya kira kita harus tegak lurus ya. Itu. Sobat RH sekalian,
mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Bung Aziz? Itu aja sih. Itu saja ya. Harapannya apa ke depan? Ya harapannya hal-hal yang menimbulkan kegaduhan seperti ini ya, kemudian mengkriminalisasi seperti ini terhadap Habib Rizik dan kawan-kawan gitu, ini dihentikan. Kemudian sudahlah hal-hal ini menguras energi dan membuang-buang waktu dan tenaga dari negara kan, mereka yang memproses hukum seperti itu. Dan menurut saya ini harus dihentikan. Mari kita fokus pada hal-hal yang memang langsung mengena kepada manfaat masyarakat, seperti menindak tegas koruptor kan, seperti itu kan. Kemudian juga kita bahu membahu dalam membangun bangsa ini terkait wabah ini. Habib Rizik ini bisa loh berdaya gunakan gitu kan untuk membangun bangsa ini sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Beliau juga diterima insya Allah oleh seluruh kalangan kan, seperti itu. Jadi menurut saya ketika ada 1-2 hal yang tidak disetujui terkait pendapat atau tindakan beliau, tidak serta-merta direspon dengan seperti ini, itu menurut saya akan menjadi sejarah buruk kelak kalau dilanjutkan. Dan juga mengundang, ya saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai mengundang murka dari Allah karena kita bersikap demikian terhadap orang biasa saja. Saya yakin tidak boleh, dilarang gitu kan. Apalagi ini terhadap ulama, terhadap guru, terhadap ustadz, terhadap habaib seperti ini. Menurut saya ini, saya khawatir mengundang murka Allah dan bala dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa ini. Jadi janganlah seperti itu kepada Habib Rizik dan kawan-kawan. Anda sempat membaca nggak, atau di RH Channel juga sudah ada itu permintaan atau pendapat dari Romo yang di Australia itu, Katolik ya, seorang Romo Katolik ya, namanya saya lupa ya, nanti kita cek lagi, yang mengatakan kalau saya ya harusnya Jokowi membebaskan Habib Rizik, setelah itu berdoa kepada Tuhan dan lain sebagainya gitu. Iya, tadi yang saya katakan tadi, maksud saya. Enggak, maksudnya Anda dengar itu nggak? Iya, saya baca. Bagaimana pendapat Anda? Ini kan yang ngomong seorang Romo Katolik loh. Iya, artinya gini, kalau kita bicara keadilan, kita bicara sesuatu yang universal, itu kan, ini tidak bisa, mau dia latar belakangnya apapun, agamanya, sukunya, rasnya, asalkan dia memiliki akal sehat dan nurani yang masih baik ya, seperti itu, pasti akan bersuara ya tadi yang Bang Refli katakan, untuk kebenaran dan keadilan harus kita suarakan gitu kan. Kita di sini tidak mengatakan bahwa kita harus membela Habib Rizik karena Habib Rizik ini Islam, karena Habib Rizik ini ulama, bukan. Awal saya selalu mengulang-ulang bahwa ini kita bicara keadilan. Kalau selevel Habib Rizik ya, ulama, ustadz ya, pemuka agama apa? Agama Islam diperlakukan seperti itu, gimana yang lain kan, seperti itu kan. Artinya di luar sana dipastikan bisa banyak keadilan-keadilan yang tidak ditegakkan terhadap masyarakat seperti itu. Bung Aziz ya, Anda kan mengurusi Habib Rizik ini sudah hampir setahun lah ya, kurang lebih. Setahun sih belum, 8 bulan ya, sesuai dengan, tapi sebelumnya barangkali Anda juga ikut juga ya mungkin ya. Yes. Maksudnya untuk kasus Habib Riziknya sendiri, Anda sudah mulai terlibat kan sebelum tanggal 12 itu kan? Iya, sebelumnya dari beliau dicari-cari kesalahan soal ya, pokoknya dari November lah mungkin ya. Sebelumnya yang dari dulu di Bandung diperiksa karena Palu Arit, karena Pancasila, menghina Pancasila itu. Oke. Tapi yang konstan, yang memang maraton ya, sejak Desember lah kira-kira ya sampai sekarang, yang memang betul-betul harus konsentrasi di kasus ini. Sebenarnya dari tim Habib Rizik itu kok terkesan kok Anda sendiri yang di publik yang bicara, yang warawiri kesana kemari begitu. Kan timnya banyak. Iya, sebenarnya nggak sih, ada Pak Sugito Atmohoiro senior saya. Oke. Gitu. Terus ada Pak Iwan Tuan Kota juga. Terus juga ada banyak sih, ada Pak Juju juga kadang. Terus ada
Ada beberapa rekan-rekan yang lain juga sih yang Pak Mihdan juga ada dari TPM juga gitu. Jadi sebenarnya banyak, cuma karena mungkin ada beberapa hal yang harus diambil tindakan cepat dan mungkin saya yang punya waktu luang mungkin. Jadi tapi memang ada strategi ya di antara lawyer itu bahwa untuk ke publik, ke media Anda atau kebetulan saja. Dua-duanya sih. Kadar Allah memang saya ada kondisi yang bagus ke media, kemudian juga amanahnya seperti itu. Jadi amanahnya melalui amanahnya langsung dari Habib Rizik. Iya. Karena saya lihat di pengadilan Anda kalau misalnya Habib Rizik butuh berbisiknya kepada Anda. Iya. Prabu Aziz. Karena saya dekat aja duduknya. Enggak, saya lihat jauh kemarin itu. Waktu saya jadi ahli di sana kan Anda kan kalau saya lihat di sini Anda sayap sebelah kanan. Iya. Habib Rizik kan sayap sebelah kiri kan? Iya. Gitu. Ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin ide ya dari saya, kemudian masukan dari saya atau mungkin saya lupa juga. Kemudian Habib Rizik memberi feedback, akhirnya kita bisa bertukar pikiran lebih dalam lah seperti itu terkait dengan ide-ide itu. Sejauh ini Habib Rizik puas dengan pembelaan kuasa hukum? Kalau puas atau tidak saya mungkin tepatnya ke Habib Rizik kan. Habib Rizik ya, Tapi kan ekspresi dia kan bisa terlihat ya. Mungkin dia merasa marah atau apa gitu. Ya kalau marah wajar kan. Pernah dimarahin Habib Rizik? Sering. Dimarahin sering ya? Ya karena memang saya secara pribadi suka ditegur, berarti justru itu jadi menambah ini ilmu saya, kemudian juga menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini peduli sama saya gitu kan, dan juga ya saya sebenarnya nggak masalah sih kalau hal-hal dimarahin, ditegur itu apalagi oleh guru ya seperti itu, jadi nggak masalah. Tapi nggak kapok ya? Enggak, insya Allah. Bahkan ketagihan. Saya ini ada pertanyaan walaupun tidak perlu menyebutkan nama ya. Dalam sidang kemarin Habib Rizik kan katakanlah meminta beberapa ahli ya untuk termasuk saya lah. Tapi jangan sebutkan nama. Dia ada nggak merasa menyesal atau tidak puas dengan ahli yang dihadirkan? Nggak apa-apa. Tapi kita tidak sebut nama, nggak ada masalah. Dia marah-marah, waduh kenapa begitu dan lain sebagainya. Tidak pernah. Nggak pernah ya? Setahu saya, seingat saya ada satu tapi bukan ahli. Tapi saksi fakta yang keterangannya kurang tepat dan malah memberatkan. Tapi beliau nggak marah. Nggak marah ya? Beliau bukan tipe yang suka menyalahkan pihak lain, dan beliau ini saya bersaksi bahwa beliau ini orang yang sangat bertanggung jawab terhadap umatnya. Artinya kesalahan meskipun bukan kesalahan beliau bersedia untuk menanggung risikonya seperti itu. Yang mencengangkan sebenarnya kan ini eksepsi ya kan, pledoi, kemudian juga duplik ya dari Habib Rizik pribadi. Karena kan selalu ditandem kan, pribadi dari kuasa hukum. Betul. Itu bagaimana cara Habib Rizik membuat itu ya semuanya dengan keterbatasan waktu dan juga fasilitas begitu, karena panjang sekali gitu. Ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin yang memang beliau mampu ya. Seperti misalnya untuk menulis, beliau bisa tulis, kemudian dia nulisnya pakai ini. Campur, ada pakai tangan juga, ada kalau misalnya memang ada fasilitas yang bisa digunakan, beliau gunakan. Pakai laptop gitu ya. Tapi kan nggak mungkin seperti di luar kan, atau bahkan dibawa gitu kan, nggak bisa 24 jam terus akhirnya. Tapi maksudnya dalam kesempatan yang sempit beliau akan maksimalkan gitu kan. Bahkan waktu buat pledoi kalau saya tidak salah itu beliau sampai tidak tidur menulis. Kemudian kita kalau ditulis sama kita dibawa, kita tulis, kita ketik, kita transkrip, kemudian dicek lagi sama beliau. Dicek lagi sekalian dari pihak kuasa hukum juga
kasih masukan. Oke. Nah, kalau masukannya biasanya hampir semua masukan diterima sama beliau, tinggal dimodifikasi aja. Nah, seperti itu. Jadi karena ngeri-ngeri sedap isinya. tapi Karena ada beberapa sih yang memang beliau buat tanpa masukan juga ada. Beberapa bagian ya seperti itu. Misalnya menyebut nama gitu ya. Wah, itu kan ngeri-ngeri sedap sekali kan? Iya, kalau itu kita nggak mungkin dari kuasa hukum menyebut nama kan, karena selain juga kita tidak menguasai waktu itu kondisinya, itu kan biasanya kondisi yang sudah yang beliau alami kan, bukan dari sisi hukum. Itu kita tidak bisa memberikan masukan iya atau tidak karena itu pengalaman beliau sendiri ya. Iya, dan itu dimasukkan beliau tidak terkait dengan konteks hukum yang saya maksud tadi. Oke. Ini kan sudah berapa lama ya? Sudah hampir 1 tahun lah ya, 8 bulan lebih sudah. Pernah mengalami ini nggak? Mengalami teror gitu selama menjadi kuasa hukum Habib Rizik? Ada sih, cuma saya lupa dan saya nggak ngambil pusing juga gitu. Jadi pernah diberitakan dulu ada yang tiba-tiba mobilnya dicat-cat orang gitu? Iya, ada yang dilempar gitu. Terus kemudian diikuti, difoto-foto oleh orang nggak dikenal, kemudian di tukang bakso ya, nggak? Nggak, mereka lihat. Jadi saya kalau itu ingat karena mereka ngikutin itu terus menguntit ya gitu. Itu plat nomornya ditutup. Oke. Terus pas kita kejar mereka kabur gitu, terus difoto kita biasa seperti itu, jadi nggak terlalu kita ambil pusing. Tapi saya ingat plat nomornya ditutup, jadi kalau dia melakukan teror tuh ditutup platnya. Tapi sobat daerah sekalian ya, Bung Aziz ini luar biasa, datang sendiri malam hari, dini hari gitu, nggak khawatir? Nggak sih. Nggak ya, gitu. Karena wilayah Anda kan wilayah ngeri-ngeri sedap nih sekarang ini. Sedang menangani kasus yang ngeri-ngeri sedap. Ya, berdoa sama Allah, sama minta doanya Habib Rizik. Oke. Kita tahu bahwa dalam kasus Habib Rizik ini ya memang banyak spekulasinya ya soal politik dan lain sebagainya. Tapi kan dalam misalnya pledoi, dalam duplik ya mungkin itu dia sebut-sebut juga kan kasus lain yang lebih ngeri-ngeri sedap, yaitu Laskar FPI yang 6 itu kan, dan bahkan dia sebut nama yang akhirnya kemana-mana ya kan. Itu kan bisa menyangkut Anda juga itu, karena kalau Habib Riziknya sendiri sih mungkin nggak bahaya-bahaya amat ya, karena tidak melibatkan kriminalitas. Tapi kalau 6 Laskar FPI itu kan ngeri-ngeri sedap ini. Saya pernah mau ngundang ke sini seseorang dari tim TV3, takut dia. Iya, kalau itu memang sih, kalau soal beberapa hal terkait, saya nggak tahu kategorinya apa ya, tapi kalau Bang Refli tadi katakan mengenai hal-hal yang terkait kriminalitas, murni kriminal maksudnya, apalagi yang di situ melibatkan nyawa manusia gitu kan, mungkin ada benarnya gitu kan. Tapi semua kan bisa saja mereka kait-kaitkan kan, misalnya soal KM50 atau soal Pak Munarman gitu kan. Kalau saya waktu itu soal Pak Munarman sepertinya waktu itu yang apa? Yang agak ngeri-ngeri sedap. Kemudian soal KM50 juga awal-awal kan. Iya, Anda kan tidak hanya pengacara Habib Rizik kan, tapi pengacara 6 Laskar FPI juga. Iya, 6 Laskar. Pengacara Munarman juga. Iya, Pak Munarman juga. Habib Bahar juga. Iya, Habib Bahar juga. Ya kan ngeri-ngeri sedap semua. Iya. Karena terus terang kalau kita baca misalnya, kalau Habib Rizik oke lah ya, mungkin kan tidak terlalu kentara melibatkan petugas misalnya. Tapi kalau KM50 itu kan sudah ada tulisannya di buku TP3 kan? Melibatkan institusi negara. Pokoknya ngeri-ngeri sedap lah semuanya itu. Iya. Pertanyaannya apa nih? Ya nggak takut. Artinya maksud saya kalau kasus Habib Rizik barangkali nggak terlalu lah. Ya kan? Tapi kan kasus KM50 ini terus terang saja, kan ini kan kasus yang secara kasat mata kan melibatkan petugas. Kita nggak perlu spesifik petugas itu siapa. Dan petugas kan butuh melindungi diri sendiri kan. Butuh defense. Nah defense itu kan bisa membahayakan orang lain tuh. Kalau khawatir sih betul khawatir. Tapi kalau saya yakin sebenarnya kalau kita dalam upaya untuk
mencari keadilan terkait suatu hal itu khawatir atau takut ya tadi bahasanya, maka sebenarnya orang yang melakukan ketidakadilan dan kezaliman itu harus lebih khawatir dan lebih takut lagi menurut saya gitu. Kenapa? Karena saya dan tim ya dalam hal ini tim kuasa hukum ini melakukan hal tersebut sebenarnya semata-mata bukan untuk ini benar ini salah, bukan. Kita ini di sini saling mengingatkan gitu. Anda keliru, mari kita perbaiki gitu. Tapi yang repot kan di sini ini sudah keliru, nggak merasa keliru, merasa benar, kita dihajar yang menegur kan seperti itu. Nah makanya itu yang menurut saya mindsetnya harus dirubah gitu kan. Kalau kita mengaku berdemokrasi kemudian menghormati pendapat, ya harusnya nggak seperti itu. Tapi kalau ditanya tadi balik lagi khawatir, ada sih Bang, sebenarnya khawatir itu ada pasti. Bung Aziz kan pernah kita interview, tapi saya mau lihat lagi ya. S1-nya dari mana Bung Aziz? Dari Pancasila waktu itu. Oh dari Universitas Pancasila ya, selesai tahun 2005 ya, tahun 2005, sekarang 2021. Betul. Jadi sudah 16 tahun selesai ya. Jadi advokat tahun berapa mulai? Kalau saya mengantongi izin advokat. Iya. Kalau saya nggak salah tuh 2008 atau 10 gitu waktu itu. Antara 2008 2010. Ya, sebelumnya ini apa? Magang-magang ya? Bukan di perusahaan profesional aja. Oke. Jadi enggak. Sebelumnya malah profesional ya. Iya. Kemudian master hukumnya dari ada dari Pancasila, ada dari Unkris juga waktu itu. Oh, dua ya? Iya. Kalau Pancasila master hukum ya? Iya, hukum. Selesai. Tahun berapa selesainya? 2008. 2008. Kalau dari Unkris 2010 kalau nggak salah. Kok kenapa sampai ngambil dua gitu? Saya waktu itu ini aja pengen belajar ekonomi. Oh jadi hukum ekonomi ngambil? Iya, bukan manajemen waktu itu. Oh MM ya? Iya. Oke. Yang dari MM itu dari Unkris. Sorry, makanya saya tadi tuh nyari-nyari gelarnya tadi. Oh MM MH ya, SH MM MH. MH dulu baru M. Oh SH MH MM. Sorry. Tadi makanya saya lihat-lihat di mana tadi pas surat yang ditandatangani. Kalau P tadi apa? Aziz Nur Prihatin. Oh Prihatin. Iya. Luar biasa. Karena ada sejarah kisahnya. Baru kali ini saya tahu ya, dan saya kira sobat era juga belum tahu ya. Dulu saya lahir kondisinya ini ekonominya kurang bagus. Oke. Jadi tahun berapa lahir? 83. Tahun tanggal 7. Ya, Anda sekali 7 apa gitu? 7 Januari. 7 Januari ya. Oke. Itu di daerah Kemayoran. 7 Januari 83 ya. Oke. Di Gang Haji Uung. Rumahnya kecil, sempit, kemudian ya kondisi sudah prihatin. Berapa saudara? Saya bertiga, tapi saudara saya nggak mengalami keprihatinan itu. Oke. Ini dari pertama, anak kedua, ketiga? Saya pertama. Oh pertama, oke. Anak yang paling tua ya? Oke. Sudah lebih baik. Sudah sejahtera. Oke. Seperti itu. Jadi untuk mengingat bahwa saya tidak sesejahtera saudara yang lainnya waktu lahir gitu. Oke. Makanya kan Anda pernah lupa bawa uang tuh ya sama Bunda Neno ya? Iya, waktu itu. Naik mikrolet, tapi bayarnya mau pakai donat ya? Iya, sarapan. Oke, sarapan. Oke, tapi sejauh ini nggak nyesal ya jadi lawyer kan? Tidak. Enggak ya? Meskipun melenceng dari ini. Melenceng dari cita-cita? Iya. Kenapa? Cita-citanya dulu pengen jadi dokter? Enggak, mau main bola dulu. Main bola? Maksudnya pemain bola? Dari sekolah tuh mau jadi pemain bola sampai SMP SMA. Tapi pernah mau ikut klub? Dulu pernah masuk Persija saya. Waktu sekolah tapi. Oh Persija Junior. Oke, pantas saja nomor Beckham 42 di LA Galaxy, ya kan? Saya lihat loh. Kan nomor 42 ya? 42 itu kan nomornya Beckham bukan? Bukan ya, di Beckham 23 sorry. 23. Saya tuh Yaya Toure itu. Oh Yaya Toure. Ya, Manchester City ya. Tapi Yaya Toure dibuang sama Manchester City, masih bagus padahal. Kemahalan dia soalnya, terlalu mahal gitu ya. Ya mudah-mudahan baik-baik semua Bung Aziz ya. Terima kasih ya.
Dan mudah-mudahan juga podcast ini berkembang secara baik. Amin. Alhamdulillah. Nanti statement awalnya kita masukkan ke Refli Harun channel. Lanjutannya ke podcast yang mau saya buat ya. Nah ini kelinci percobaan tapi penting karena Bung Aziz ingin menyampaikan hal-hal yang tadi sudah kita dengarkan, dan saya juga mau mencoba ruang ini bagaimana voice-nya, bagaimana suasananya ya. Cukup nyaman kan? Nyaman, dingin lagi. Nyaman ini karena di luar hujan. Ya, makasih Bung Aziz ya. Terima kasih banyak. Oke, saya makasih juga ya. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya sama Aziz Yanuar prihatin ya. Dan tentu kita tetap prihatin karena memang mahal sekali keadilan di Republik ini, apalagi kasus Habib Rizik ini pro dan kontranya luar biasa. Tapi whatever it is, saya pribadi selalu mengatakan siapapun yang diperlakukan tidak adil ya, maka harus kita bela. Itu saja ya. Jangan lupa ikuti Refli Harun podcast nantinya. Kita cari format yang baik bagi sobat era sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.